Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan membagikan firman Tuhan dengan judul Hidup Jujur di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir kita dikejutkan dengan berbagai peristiwa di negara kita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Bahwa hampir di semua instansi negara, baik BUMN, bahkan sampai lembaga hukum sekalipun, tidak ada yang luput dari masalah yang menjadi momok di tengah masyarakat kita, yaitu korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum dan merugikan negara, tetapi juga sebuah dosa yang merusak moral, menghambat kesejahteraan rakyat, dan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menolak segala bentuk ketidakjujuran, dan firman Tuhan menegaskan bahwa korupsi adalah dosa yang membawa kehancuran bagi individu maupun bangsa. Dalam khotbah ini kita akan belajar apa pandangan firman Tuhan tentang korupsi, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana menghadapi serta melawan korupsi agar hidup kita mencerminkan terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Yang pertama adalah korupsi dalam pandangan Alkitab. Alkitab dengan jelas menentang segala bentuk korupsi dan ketidakjujuran. Dalam Keluaran 23 ayat 8 dikatakan, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Ayat ini mengingatkan kita bahwa korupsi mengakibatkan ketidakadilan dan merusak tatanan masyarakat. Selanjutnya dalam Amsal 15 ayat 27 firman Tuhan menyatakan, "Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa yang membenci uang sogok akan hidup bahagia." Ayat firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa korupsi tidak hanya merusak kehidupan pribadi, tetapi juga membawa kutuk dan kehancuran bagi keluarga, bahkan generasi selanjutnya. Lebih jauh lagi dalam Lukas 19 ayat 1-10, kita melihat kisah Sakeus, seorang pemungut cukai yang kaya raya karena praktik korupsi. Ketika ia bertemu Yesus, hatinya diubahkan. Ia berjanji mengembalikan uang yang diambil secara tidak adil dan memberikan setengah dari kehartanya kepada orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati membawa perubahan nyata dalam tindakan. Yang kedua adalah dampak dari korupsi. Korupsi memiliki dampak yang luas, baik secara individu, sosial, maupun spiritual. Secara individu, korupsi merusak hati nurani dan menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga pasti tidak benar dalam perkara yang besar." Korupsi dimulai dari tindakan yang kecil, yang diabaikan dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Secara sosial, korupsi menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Banyak orang miskin menderita akibat korupsi karena hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan dan harta. Secara spiritual, dosa korupsi membawa murka Tuhan. Yesaya 1 ayat 23 menegur para pemimpin yang tidak adil. "Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok." Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang mengutamakan kekayaan dunia daripada kebenaran. Dalam Wahyu 21 ayat 8 disebutkan bahwa orang-orang penipu dan pencinta kejahatan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi korupsi dalam kehidupan orang percaya? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melawan korupsi. Yang pertama, memiliki integritas yang kokoh. Setiap tindakan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Kita harus meneladani Yesus yang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, tidak tergoda dengan uang atau harta duniawi. 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Kita harus belajar merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, membantu mereka yang lemah dan tertindas. Dalam Mika 6 ayat 8, Tuhan meminta kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Orang Kristen harusnya menjadi agen perubahan sosial, menolong mereka yang menderita akibat ketidakadilan. Yang keempat, berani bersuara dan bertindak.
Jika kita melihat ketidakadilan dan korupsi di sekitar kita, kita harus berani menyuarakan kebenaran dan tidak ikut-ikutan dalam perbuatan dosa. Efesus 5 ayat 11 berkata, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Yang kelima, mendidik generasi muda tentang nilai-nilai kejujuran. Mencegah korupsi harus dimulai dari keluarga dan gereja. Jika sejak kecil anak-anak diajarkan untuk hidup jujur, mereka akan membawa nilai itu dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Dan pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari tema hari ini adalah harapan dan janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kejujuran. Meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan, Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang hidup jujur. Mazmur 112 ayat 5-6 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Orang baik tidak akan gagal, ia akan diingat selama-lamanya." Tuhan juga menjanjikan bahwa mereka yang menolak ketidakjujuran akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Amsal 28 ayat 6 berkata, "Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang." Artinya, kekayaan yang diperoleh dari ketidakjujuran tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, korupsi adalah dosa yang harus kita tolak. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi ketidakjujuran. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan meneladani Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menjadi teladan bagi dunia ini dengan hidup dalam kejujuran dan integritas. Marilah kita berdoa agar Tuhan menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya, menjadi alatnya dalam memberantas korupsi dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi pada perjumpaan berikutnya bersama Papa dan El. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.